Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wajal ala niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga kepada segenap sahabat-sahabat yang ada di Instagram, Facebook, dan YouTube, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pada saat kajian duha ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekarang ini kita bisa untuk belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama itu adalah sesuatu yang penting. Karena dengan kita belajar ilmu agama, maka kita akan mengetahui agama kita. Kalau kita sudah mengetahui agama kita, kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Mana yang Allah wajibkan kepada kita, mana yang Allah larang kepada kita, yaitu dengan belajar ilmu agama. Kemudian insya Allah setiap harinya kita di kajian duha jam 10 ya sampai dengan selesai, kita ada kajian di setiap harinya. Sekarang kita di hari Kamis ada kajian hadis yang kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya daripada Imam An-Nawawi. Sekarang kita masuk kepada awal daripada kajian kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Sekarang kita masuk di bab pertama, yaitu babul ikhlas wa ikhdharin niyati fi jamil a'mali wa aqwalil barizatil wal khafiyati. Kita sekarang masuk kepada kajian yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannif al-Imam An-Nawawi nafa'anallahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa sir wilayati wa akhlaqi fid dharin amin. Dan qala babul ikhlas, bab menerangkan masalah ikhlas, wa ikhdarin niyati, dan menghadirkan niat, fi jamil amali, di setiap pekerjaan-pekerjaan, wa aqwali, dan ucapan-ucapan, al-barizati, baik itu yang nampak, wal khafiyati, yang tidak nampak atau yang samar. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuna zakata wa dhalika dinul qayyimah. Wa qala ta'ala la yanalullaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Baik. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru, tidaklah kita diperintahkan, tidaklah kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala illa kecuali liya'budullaha, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhlishina lahuddin, yang mana sifat penyembahan kita ini adalah mukhlisin, yaitu ikhlas, lahuddin, tatkala kita menjalankan semuanya. Hunafa, itu agama yang suci. Wa yuqimunas shalah, dan juga melaksanakan salat. Wa yutu zakah, kemudian melaksanakan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang benar. Baik, di ayat yang pertama ini kita bisa sama-sama melihat
bahwasanya kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Maka aneh kalau ada di antara kita mengaku hamba Allah atau bahasa Arabnya dinamakan Abdullah tapi kita tidak beribadah. Yang namanya hamba Allah atau Abdullah itu adalah beribadah. Maka tatkala kita hidup ini kok lebih mengedepankan selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengoreksi, ini jangan-jangan saya sudah mulai jauh daripada penghambaan kepada Allah. Karena kita dihidupkan di muka bumi ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Tidak untuk yang lainnya, illa dikasihkan pengecualian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kalian ada di muka bumi ini illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini Allah tidak memutlakan untuk ibadah. Kita boleh untuk bekerja, kita boleh untuk istirahat, kita boleh untuk tiduran, kita boleh untuk makan, kita boleh untuk minum. Tapi tatkala berbarengan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, hamba yang benar akan mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa ma umiru illa liya'budullah. Karena kita ini semuanya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk apa? Untuk beribadah. Sehingga apapun aktivitas yang kita lakukan tidak boleh sampai kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kita. Dan ini dihadirkan selalu di hati kita. Tatkala kita sedang sibuk dengan pekerjaan kita, kita dengarkan suara adzan, maka ingat, wa ma umiru illa liya'budullah. Tatkala kita sedang sibuk dengan HP kita, dengan Facebook kita, media sosial kita, game online kita, silakan, Allah tidak larang, tapi ingat, wa ma umiru illa liya'budullah. Semuanya tinggalkan terlebih dahulu, menghadaplah kepada Allah, melaksanakan sholat fardu, maka itulah hamba yang sungguhnya. Maka tidak dibenarkan juga kalau ada orang tuh hanya ibadah saja, tetapi dia melupakan untuk yang lainnya. Apalagi yang sudah punya rumah tangga, dia punya istri, dia punya anak, atau dia yang sebagai seorang perempuan punya suami, maka itu juga harus diperhatikan. Sampai Nabi kita Muhammad SAW, tatkala melihat seorang sahabat yang kerjanya setiap hari puasa, beribadah saja, lalu ditegur oleh Nabi, demi Allah, aku ini adalah seorang hamba yang lebih bertakwa daripada kalian semuanya. Tapi aku makan, aku minum, aku jalan ke pasar, aku menikah, dan aku pun sakit. Artinya di sini Nabi menegaskan, boleh kita melaksanakan aktivitas apapun yang kita ingin lakukan, tapi ingat, kita juga harus memperhatikan dengan apa yang ada di sekeliling kita. Sehingga tatkala kita beribadah, kita harus perhatian juga kepada orang yang ada di sekeliling kita, khususnya yang kita memiliki kewajiban kepada orang-orang tersebut. Maka tidak dibenarkan, contoh ada orang ibadah sampai dia lupa mencari nafkah untuk istrinya. Ada orang sedang belajar ilmu agama atau mungkin menyampaikan daripada ilmu dakwahnya, tapi istri anaknya ditelantarkan, dia tidak berikan nafkah. Ini juga tidak dibenarkan. Jadi yang dimaksudkan wa ma umiru illa liya'budullah adalah mereka fokus melaksanakan perintah Allah, tapi juga mereka diperbolehkan melaksanakan aktivitas dunia yang lainnya. Tapi tatkala berbarengan antara daripada kewajiban Allah dan juga aktivitas keduniaan kita, maka tentu hamba yang sungguhnya mereka lebih mengedepankan kewajibannya. Setelah selesai, baru mereka akan kembali lagi melaksanakan aktivitas dunianya. Di sini kalau kita cermati, bagaimana Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan kepada kita beribadah tidak selesai sampai di situ. Allah tekankan lagi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Setelah Allah perintahkan kita untuk beribadah, taat kepadanya, melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan yang haram, Allah tekankan setelahnya mukhlishina lahuddin. Melakukan semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah harus perintahkan kita untuk ikhlas melakukan sesuatu karena Allah? Para ulama menjawab, dan juga di dalam beberapa ayat yang lainnya Allah jawab juga, bahwasannya setiap amal tidak akan diterima oleh Allah kecuali mereka yang melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadi orang yang rugi. Jangan menjadi orang yang menyesal di hari kiamat. Tatkala kita sudah beramal, begitu capeknya, begitu kita fokusnya di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di hari kiamat kita tidak mendapatkan amal ibadah yang selama ini kita lakukan. Bayangkan kita setiap hari menanam daripada tanaman. Kita sirami, kita pupuki, kita siangi, kita berikan semuanya. Ternyata di akhir tatkala kita akan panen, ternyata panen tersebut gagal.
Panen yang kita lakukan tersebut ternyata tidak berhasil. Apa yang terasa di dalam diri kita? Penyesalan. Sangat sakitnya luar biasa. Kenapa? Karena gagal kita panen. Pada dari awal kita sudah menanam. Kemudian kita menyirami. Kita memupuknya. Kita menyiangi. Menunggu. Kadang kita juga berdoa minta kepada Allah. Agar tatkala entar waktu panennya sukses. Ternyata tatkala kita akan memanen tanaman yang kita tanam. Ternyata itu semuanya gagal. Tapi untuk masalah amal soleh. Ingat, ini pertaruhan kita di hari kiamat. Karena kalau ternyata amal soleh kita lebih sedikit daripada kita punya dosa, maka tentu tatkala itu kita bisa dimasuk oleh Allah ke nerakanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran entar kita akan melihat di dalam beberapa hadis keterangan bagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya kejelekan yang kita lakukan kepada manusia saat ini, yang kita berbuat dolim kepadanya, baik dengan lisan kita, baik dengan perbuatan kita, sikap kita, itu di hari kiamat mereka akan menuntut, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang tuntutan-tuntutan atas kedoliman yang beberapa orang melakukan kepadanya. Lalu sekarang apa faedahnya mereka menuntut di hari kiamat? Apa yang mereka tuntut? Mereka hanya menuntut satu saja. Apa itu? Minta pahala. Mereka minta kedoliman yang selama ini beberapa orang melakukan kepadanya. Minta di hari kiamat kepada Allah. Minta dikembalikan dalam bentuk pahala. Kenapa? Karena pahala inilah yang paling dicari. Pahala inilah yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba. Tapi tatkala seorang hamba yang sudah merasa dia beramal soleh, seorang hamba yang merasa rajin sholat 5 waktunya, bahkan mereka berjamaah di masjid di musolanya, di bulan Ramadan mereka berpuasa, bahkan puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayyamal Bid, setiap tahunnya puasa yang tahunan, baik itu Arafah ataupun daripada puasa-puasa yang lainnya. Ternyata di hari kiamat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah katakan tidak ada pahala bagimu karena engkau selama ini beramal dengan amal tersebut bukan ikhlas karena aku. Walaupun kita protes, ya Allah kan saya sudah beribadah. Engkau perintahkan kami sholat, kami sholat. Engkau perintahkan kami puasa, kami puasa. Engkau perintahkan kami zakat, zakat. Engkau perintahkan kami belajar ilmu agama, kami belajar. Tapi kenapa kok sekarang engkau katakan tidak ada pahala bagiku? Allah jawab, karena kalian selama ini melakukannya semuanya bukan karena aku. Kalian melakukannya karena ada kepentingan yang lainnya. Sehingga tidak ada pahala bagi orang-orang tersebut. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu menjelaskan sangat luar biasa. Dan ini tahdir, wanti-wanti, warning kepada diri kita masing-masing. Nabi menjelaskan ada 3 manusia yang saat ini di dunia kita sanjung luar biasa. Kita muliakan, kita agungkan. Bahkan mungkin kita sering minta doa kepada mereka. Ternyata 3 orang ini di hari kiamat akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka beramal dengan semua amal ibadah hebatnya, banyaknya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di hari kiamat didatangkan seorang ulama yang pertama. Seorang ulama datang pada hari kiamat. Ya Allah, aku minta pahalaku karena aku menjadi seorang ulama. Aku belajar, kemudian aku mengajar, menyebarkan ilmu, mendakwahkan dari apa yang aku miliki daripada ilmu. Sekarang aku minta pahalaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai hambaku, memang benar engkau belajar, memang benar engkau mengajar, memang benar engkau menyebarkan, memang benar engkau berdakwah, tetapi selama di dunia engkau melakukannya bukan karena aku. Engkau melakukannya karena engkau ingin dibilang orang yang soleh. Engkau melakukan itu semua engkau ingin dibilang seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, seorang pendakwah. Bahkan engkau melakukan itu pingin agar urusan duniamu dimudahkan oleh orang lain. Maka itu semua sudah engkau dapatkan di dunia, maka di akhirat tidak ada pahala bagimu. Tidak selesai sampai di dalam hadis Nabi tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikatnya, wahai malaikatku, seret ini ulama ke nerakaku karena mereka beramal tidak ikhlas karena aku. Dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didatangkan yang kedua. Siapa itu? Orang kaya yang dermawan. Siapa tidak senang dengan orang kaya yang dermawan? Dia bantu masjid dalam pembangunannya, membantu musola, perehabannya, membantu pondok pesantren untuk merapikan bangunannya. Kemudian membantu kegiatan-kegiatan Islami di majelis-majelis taklim untuk penyebaran dakwah, melebarluaskan daripada
dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi tatkala dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta, ya Allah, aku minta amalku. Selama ini Engkau berikan aku nikmat harta, aku berbagi, aku bersedekah, aku peduli kepada orang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, memang benar. Engkau orang kaya yang dermawan, engkau berbagi dengan sama, engkau perhatian dengan orang lain. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, engkau melakukan semuanya itu bukan karenaku. Engkau melakukan itu semuanya karena engkau ada niat di balik itu semuanya. Engkau ingin dibilang orang kaya yang dermawan. Engkau ingin dibilang orang yang baik dengan hartamu. Maka itu semua sudah engkau dapatkan di dunia. Di akhirat tidak ada pahala bagimu. Tidak selesai sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala panggil lagi malaikatnya. Wahai malaikat, seret ini orang kaya yang dermawan. Tapi dia melakukan itu semua bukan karena aku. Lemparkan dia ke neraka-Ku, wahai malaikat. Dilemparkan oleh malaikat itu ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan lagi orang yang ketiga, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang menggunakan waktunya untuk membela agama Allah. Orang yang menggunakan daripada semuanya untuk bagaimana Islam ini betul-betul ya'lu wala yu'la alih. Tinggi, tidak boleh direndahkan. Datang dan minta, ya Allah, aku minta pahalaku karena aku selama ini berjihad untuk membela agamamu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjawab, memang benar. Engkau penjihad, engkau berjuang, tapi selama engkau berjuang, engkau bukan karena aku. Engkau pengen dibilang seorang pemberani. Engkau pengen dibilang kalau sudah meninggal dunia, namamu terukir dengan indah. Engkau pengen dibilang orang yang mati syahid. Maka itu semua sudah engkau dapatkan di dunia, di akhirat tidak ada pahala bagimu. Tidak selesai sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala panggil malaikatnya, wahai malaikat, seret ini orang yang berjihad ke neraka-Ku karena dia berjihad bukan karenaku. Dilempar oleh malaikat ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata para ulama tidak hanya kepada 3 golongan manusia tersebut. Siapapun di antara kita yang beramal bukan karena Allah, bukan hanya tidak diterima, ditakutkan di hari kiamat. Gara-gara ini kita dilemparkan oleh Allah ke nerakanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita beribadah, akan melakukan aktivitas apapun, tolong berhenti sejenak, perbaiki kita punya niat, perbaiki kita punya hati, baru melakukannya. Dan niat dan hati yang diperbaiki semuanya hanya karena Allah. Maka di sini kita harus mengetahui niat itu apa. Dari tadi kita berbicara tentang masalah ikhlas, ya. Yang namanya ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah melakukan sesuatu karena Allah. Titik, itu aja. Kenapa kamu ibadah? Saya ibadah karena Allah. Kenapa kamu bersedekah? Karena Allah. Kenapa kamu hadir majelis taklim? Karena Allah. Karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah. Dan itulah seorang hamba yang ikhlas, beramal karena Allah. Lalu sekarang, dan ini sering dipertanyakan, Ustadz, bagaimana kalau selama ini saya ibadah karena ingin masuk surga? Bagaimana selama ini saya beribadah karena takut neraka? Saya tidak kuat. Di dunia saja panas seperti ini saya nggak kuat. Apalagi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Saya maksiat terus saja. Kalau saya bermaksiat, saya cepat bertobat kepada Allah. Karena saya tidak kuat dengan api dunia, apalagi api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya itu diperbolehkan. Jadi boleh orang beramal karena pingin surga, boleh. Orang beramal karena takut neraka, boleh. Itu tingkatan orang beramal dengan keimanannya, sehingga tidak menjadi masalah. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin Ibn Imam Husain itu pernah mengatakan bahwasanya orang beribadah itu ada 3 model. Ini sebagai dalil juga. Orang beribadah itu ada 3 kriteria bentuknya. Yang pertama, ada orang beribadah itu seperti halnya budak. Budak itu di zaman dulu, sekarang tidak ada budak. Budak itu kalau kerja itu kadang-kadang nunggu dipecut sama tuannya baru dia cepat kerjanya. Siapa ini, kata beliau? Ini adalah orang yang beribadah karena takut neraka. Jadi dia ini beribadah kenapa? Karena takut neraka. Di perumpamaan tadi budak yang takut dicambuk. Dia beribadah kenapa? Takut neraka. Dan ini tidak menjadi masalah. Ini tingkat kadar keimanan seseorang. Yang kedua, kata beliau Imam Ali Zainal Abidin, ada orang yang ibadahnya seperti pedagang. Pedagang di mana-mana nggak ada mau rugi. Dia beli barang, pengennya semurah mungkin, menjualnya semahal mungkin. Dan itu sah-sah saja. Lebih dari 100% boleh tidak? Boleh. Yang penting barangnya benar.
Dia tidak tutup-tutupi, dia punya cacat. Jual belinya tidak merugikan orang, maka diperbolehkan. Nah, pedagang ini diperumpamakan itu oleh Imam Ali Zainuddin seperti orang yang beribadah pengen mengharap surga. Kalau kita mau jujur, kita punya umur berapa? Anggap saja kita ngikuti umumnya. Dalam hadis Nabi, a'mar ummatina baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu di antara 60 sampai 70. Kita anggap umur kita 60 saja. Kemudian kita mulai dihitung, kita punya amal itu tatkala balik. Ya, anggap baliknya 15 tahun. Berarti kita punya umur dari 15. Berarti anggap 45 ya. 60 kurang 15. Berarti 45. Imam Ghazali pernah menceritakan dalam kitab Jawahirul Ulu'iyah, syarah kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, beliau pernah mengatakan, kalau seorang hamba punya umur 60 tahun dan dia sehari semalam tidurnya 8 jam, ya, jadi ada hamba, ini dihitung-hitung oleh Imam Ghazali, umurnya 60 tahun. Kemudian dia ini sehari semalam tidurnya 8 jam. Kalau dihitung semuanya, mereka ini yang tidur 8 jam dalam sehari, umurnya 60 tahun, itu 20 tahun waktunya habis hanya untuk dipakai tidur saja. Ya, ingat, habis waktu 20 tahun hanya untuk tidur saja. Itu kalau umurnya 60 tahun. Kita hitung dulu aja. 45 kurangi 20. Berarti tinggal 25 tahun. Nah, 25 tahun ini belum kita, ini Al-Fakir saya belum berbicara masalah dosa. Taruh dulu dosa. Melakukan amal yang sia-sia. Yang kalau dilakukan tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya. Itu kalau sehari kita lakukan berapa? Anggap saja sejam. Anggap saja sejam. Berarti 20 tahun 1/10-nya. Berarti berapa itu? Ya, anggap berapa? 2 tahun lah. Sudah kita murnikan aja. Kita punya umur berarti tinggal 25 tahun. Itu dibagi antara amal soleh dengan amal kejelekan. Jadi amal baik dengan amal buruk. Itu dibagi 25 tahun. Jadi kita punya umur tuh 25 tahun. Itu kalau umurnya sampai 60. Nah, kalau umurnya 40 tahun. Berapa berarti kita punya amal? Mana yang lebih banyak? Antara amal solehnya atau amal maksiat dan dosanya. Nah, ini yang kita takutkan. Tapi dengan kita melakukan daripada semua ibadah kita karena Allah, karena niat-niat yang baik, itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat dengan ibadah yang kita lakukan. Itu yang kedua, kata Imam Ali Zainuddin, orang beribadah itu seperti pedagang. Yang ketiga, ini yang paling luar biasa. Orang yang beribadah itu, kata beliau itu, karena sebagai ungkapan terima kasih. Siapa itu? Al-arif billah, kata beliau. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang memiliki hubungan spesial dengan Allah. Orang-orang yang dia mengetahui bagaimana kadar hamba. Orang kalau tahu kadar hamba, dia akan menghabiskan umurnya hanya untuk Allah. Kenapa? Saya budaknya Allah. Saya hambanya Allah. Saya bukan budak dunia, budak jabatan. Apalagi sampai menjual agamanya gara-gara jabatan. Menjual imannya hanya gara-gara dia pengen mendapatkan dunia. Tidak seperti itu. Sehingga waktu ditanya, kenapa kamu beribadah? Ini bentuk saya berterima kasih kepada Allah. Ini rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang harus kita pelajari di makom beribadah kita, ikhlas karena Allah, berterima kasih karena Allah. Itu tingkatan daripada orang beribadah. Jadi diperbolehkan. Sekali lagi, seorang hamba yang dia beribadah karena mengharapkan surga dan juga takut neraka, itu tidak menjadi masalah. Itu kadar keimanan. Tapi mulai saat ini kita mendengarkan suara ini, yang menyaksikan acara ini, mari. Tidak ada salahnya kita tingkatkan kadar keimanan kita dengan kita merubah. Yang tadinya selama ini kita beribadah mengharap surga, mulai saat ini kita beribadah hanya mengharap ridha Allah, ikhlas karenanya, bukan hanya takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ikhlas melakukan sesuatu kembali lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang ini kita mendapatkan, tatkala kita sudah mempersiapkan amal-amal soleh tersebut, kita pengen sholat berjamaah, kita pengen hadir majelis ta'lim, tapi terkadang niat ini berubah di pertengahan jalan. Dengan berjalannya kita punya kegiatan, kadang-kadang berubah juga kita punya niat. Contoh kecil, kita ini sebentar lagi mau sholat duhur di masjid, di musola kita. Kita sudah pakai takwa, pakai gamis, atau yang perempuannya sudah pakai mukena semuanya, sudah mempersiapkan dirinya, niatnya karena Allah semuanya.
Keluar dari rumahnya, di pertengahan jalan ketemu ibu-ibu yang perempuan. Yang laki-laki itu bapak-bapak. Kemudian dikatakan, Masya Allah Bapak, siang-siang panas ya gini. Rumah jauh dari masjid musola. Masih mempersiapkan diri datang ke masjid ke musola. Saya masih belum bisa seperti Anda. Akhirnya setelah kita berpisah dengan orang-orang ini, kita berjalan ke masjid musola kita, niatnya agak berubah. Oh iya ya, berarti saya ini orang yang hebat. Saya orang yang kuat. Saya orang yang benar-benar minta Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya bergejolak itu yang namanya niat yang tadinya ikhlas karena Allah bergejolak dengan riya. Akhirnya melakukan sesuatu bukan karena Allah. Kebalikan ikhlas yaitu di riya. Lalu bagaimana kalau sudah seperti ini? Apakah kita pulang saja? Karena orang yang beramal bukan karena Allah tidak diterima, bahkan bisa dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita lanjut saja. Di sini Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan dalam kitabnya Nasaihud Diniyah wal Wasai Imaniyah, beliau katakan, apabila seorang hamba sudah mempersiapkan dirinya, artinya niatnya, hatinya, melakukan ibadah, melakukan aktivitas dunia, sudah ditata niatnya karena Allah, ternyata di pertengahan jalan berubah. Apa kata beliau? Teruskan dengan amalmu, barengi dengan istighfar, maka istighfarmu itulah yang akan menghancurkan niat yang tidak baik tersebut. Sehingga jangan berhenti. Kenapa? Wa ma umiru illa liya'budullah. Kita ini diperintah oleh Allah untuk ibadah, sehingga apapun yang terjadi kita tidak boleh meninggalkan ibadah kita. Makanya kata Habib Abdul Haddad, teruskan dengan amalmu, barengi dengan istighfar. Artinya kembalikan kepada niatmu yang pertama. Sambil kau beristighfar kepada Allah, maka istighfarmu itulah yang akan menghancurkan niat yang tidak baik tersebut. Dan ini permainan syaitan di dalam setiap amal ibadah seorang hamba yang akan melakukan kebaikan demi kebaikan. Jadi jangan berhenti, tapi teruslah dengan kita punya amal. Kemudian yang selanjutnya dikatakan tadi, wa qala ta'ala la yanalullaha luhumuha wala dima'uha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daripada daging-daging mereka, darah mereka. Ini yang dimaksud adalah korban. Jadi tak kala seorang hamba itu berkorban, ya, Allah tidak akan menerima korban seorang hamba, baik itu daripada dagingnya, darahnya. Artinya di sini adalah amal ibadah seorang hamba tersebut. Walakin akan tetapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yanaluhu taqwa minkum, yaitu ketakwaan dari kalian. Artinya takwa di sini apa? Adalah beramal ikhlas karena Allah. Jadi sebanyak apapun kita punya amal, sehebat apapun kita punya amal, tidak akan diterima oleh Allah. Sampai kapan? Sampai kita melakukannya karena takwa, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan diterima oleh Allah. Artinya setiap kita akan melakukan aktivitas apapun, niatnya dijaga dulu. Saya sebentar lagi akan melakukan ibadah ini, niat saya apa? Motivasi saya apa? Semuanya harus karena Allah. Lalu bagaimana Ustadz Habib kalau saya beramal, kemudian saya berniat, ya Allah, saya niat ke masjid ini sholat berjamaah agar urusan dunia saya dimudahkan. Boleh tidak? Ini diperbolehkan dan ini masuk bab namanya tawasul. Ya, ini ntar ada babnya khusus. Jadi bertawasul dengan amal soleh dan itu diperbolehkan. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan, sehingga tidak menjadi masalah. Tawasul itu adalah kita ini berdoa melalui perantara. Ya, itu arti tawasul. Ntar akan ada penjelasan khusus insya Allah. Ini sekilas saja. Tawasul itu kita berdoa tapi dengan perantara. Dan jangan digambarkan seperti sebagian orang. Tawasul itu kayak contoh ini, sebagian orang ada yang mencontohkan, kita mau ngirim surat ke presiden, susah. Kemudian kita ngirim suratnya lewat menteri biar gampang ke presidennya. Ini percontohan yang salah. Kenapa? Karena kalau kita berdoa kepada Allah, itu langsung, nggak pakai perantara juga boleh. Makanya jangan dicontohkan seperti itu. Kalau kita berdoa langsung kepada Allah, sah-sah saja. Tapi jangan menyalahkan orang yang berdoa dengan perantara, karena itu ada dalilnya. Dan itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan. Dan itu hadis sahih. Dalam salah satu hadis Nabi menceritakan, ada 3 orang yang masuk ke dalam goa. Kemudian tiba-tiba pintu goa itu tertutup dengan batu yang besar, sehingga mereka tidak bisa keluar. Dalam hadis Al-Kamakal diceritakan bukan cuma sehari 2 hari, berhari-hari mereka di dalam. Sehingga singkat cerita akhirnya 3 orang ini berdoa dengan amal-amalnya. Jadi berdoa dengan membawa amal-amalnya. Ini yang dinamakan tawasul. Jadi ini namanya doa bitawasul.
Ada tawasul bidoa, ada doa bitawasul. Ntar ada keterangan khususnya insya Allah. Lalu seorang hamba maju. Dia bertawasul, ya Allah, saya bertawasul ya Allah. Aku meminta kepadamu dengan amal soleh yang saya lakukan, mudah-mudahan kamu buka pintu daripada gua tersebut. Dia berkata, ya Allah, saya itu punya orang tua. Suatu saat, suatu malam, saya ingin memberikan susu kepada orang tua saya. Tatkala saya sudah membuat, saya akan memberikan pintu kamar orang tua saya tertutup. Dan saya tidak ketok pintunya karena saya takut mengganggu daripada orang tua saya. Sehingga saya berdiri, saya tunggu sampai saya ketiduran, sampai di subuh harinya, orang tua saya melihat saya ini tertidur di depan pintu kamarnya. Lalu orang tua saya bertanya, kenapa kamu tidak ketok daripada pintu kamarku? Kata orang tuanya. Lalu anak laki-laki ini menjawab, wahai orang tuaku, saya takut mengganggu daripada tidurmu. Ya Allah, kalau amal ini engkau terima, tolong bukakan daripada pintu goa tersebut yang tertutup dengan batu. Lalu terbuka sepertiga. Maju lagi orang kedua. Ya Allah, mudah-mudahan dengan amalku ini aku bertawasul, mudah-mudahan engkau buka daripada pintu goa ini. Ya Allah, saya ini pernah mencintai seorang perempuan yang tidak lain dan tidak bukan itu sepupu saya. Saya sangat mencintainya. Tapi saya tidak mau untuk mengucapkannya. Saya memendam rasa cinta saya. Suatu saat sepupu saya datang kepada saya pinjam uang. Bahkan dia mengatakan, kalau engkau berikan uang kepadaku, aku akan memberikan diriku kepadamu. Saya betul-betul sangat cinta dengan perempuan ini. Tapi ya Allah, waktu saya ingat kepadamu, maka aku mengatakan, tidak, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau amal ini engkau terima, tolong buka daripada pintu goa tersebut. Maka terbuka sepertiga. Maju lagi orang yang ketiga. Dia bertawasul dengan amal ibadahnya. Ya Allah, saya ini dulu punya seorang budak yang dia bekerja denganku. Setiap bulannya saya beri uang dia. Tatkala di akhir dia akan berhenti, gaji atau uang yang saya akan berikan, dia tidak ambil. Lalu uang tersebut saya bentuk, saya belikan kambing sepasang, jantan dan betina. Kemudian sampai beranak pinak. Setelah sekian tahun, ini budak saya datang kepada saya. Wahai tuanku, dulu ada gaji saya yang kau belum berikan yang terakhir. Aku minta gaji saya, wahai tuanku. Lalu tuan tersebut mengatakan, gaji kamu itu. Menunjuk ke arah daripada telunjuknya itu, di mana? Di padang Sahara banyak kambing-kambing. Kemudian si budak masih belum paham yang sudah merdeka ini. Maksudnya apa? Wahai tuanku, itu kambing milik kamu. Semuanya? Iya, semuanya milik kamu. Lalu si budak masih nggak percaya, wahai tuanku, jangan bercanda dengan saya. Saya minta gaji saya saja, bukan daripada kambing tersebut. Kemudian tuan itu tetap mengatakan, wahai budakku, dulu gaji yang harus saya berikan, saya tidak berikan kepadamu karena engkau sudah pergi. Aku belikan kambing sepasang. Ternyata subhanallah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata itu sepasang menjadi anak yang sangat banyak. Dan ini semua adalah milikmu, gaji yang harusnya aku berikan kepadamu. Lalu diberikan semuanya, diambil oleh budaknya tersebut. Ya Allah, kalau amal ini engkau terima, maka tolong bukakan pintu goa tersebut. Maka terbuka semuanya sehingga 3 orang ini bisa keluar. Jadi orang kalau dia itu berdoa dengan amalnya diperbolehkan. Jadi kita kalau seandainya punya hajat, bahkan kata para ulama, bertawasul dengan kita punya amal soleh. Nah, jadi diterima, ada ikhlas karena Allah. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah. Nah, ini yang pamungkasnya ya, ini yang terakhir ya. Ntar minggu depan kita masuk kepada hadis-hadisnya. Ini ayat-ayat Qur'annya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul, katakan, in tukhfu, apabila kalian menyamarkan atau menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa-apa yang ada di dalam hatimu, di dalam dadamu, dalam dada kalian semuanya, aw tubduhu, atau kalian nampakkan, ya'lamhullah, maka Allah akan mengetahuinya. Jadi artinya apapun yang kita kerjakan, baik itu yang nampak atau yang tersembunyi, maka semuanya Allah akan mengetahuinya. Ini cambukan bagi kita semuanya. Jangan kita pura-pura di hadapan orang pengen dianggap orang yang baik.
Jangan kita merasa hebat tatkala kita bisa menyembunyikan, biar dibilang orang yang ikhlas, orang yang baik. Hati-hati. Ayat ini menegaskan, kul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhullah. Sehebat apapun kita menyimpan daripada kebusukan kita punya dan hati, kejelekan kita punya perkara, maka Allah akan mengetahuinya. Kadang-kadang ada orang kalau ketemu sama orang dia pura-pura baik padahal dia busuk semuanya. Maka orang seperti ini Allah tetap akan mengetahuinya. Kita bisa menipu orang dengan amal ibadah kita. Kita menjadi ustadz. Kemudian kita mungkin mentawadukan diri kita. Pura-pura tawadu apa ini semuanya. Ya'lamhullah. Allah akan mengetahuinya. Kita sebagai orang kaya bersedekah sana sini. Ternyata semuanya bukan karena Allah. Kita katakan ikhlas karena Allah. Ya'lamhullah. Orang yang berjihad. Dia bukan karena Allah. Tapi dia tutupi dengan dia seakan-akan berjuang karena Allah. Ya'lamhullah. Maka mulai saat ini, mari jangan pernah kita menyangka ibadah kegiatan yang kita lakukan tidak diketahui oleh Allah. Mungkin kita bisa menipu manusia di luar sana dengan daripada dohirnya kita, tapi ingat Allah tahu dengan apa yang ada di hati kita. Sehebat apapun kita pintar menutupi dengan bingkisan dohir-dohir kita, dengan amal ibadah kita, semuanya di akhirat akan Allah buka semuanya. Kenapa? Wa hussila ma fi sudur. Allah tahu dengan apa yang ada di hati kita. Artinya di sini mari kalau kita beramal ikhlas karena Allah. Jangan gara-gara kita pengen dilihat orang yang baik akhirnya kita membungkus daripada dohir kita dengan kebaikan-kebaikan, ternyata hati kita busuk semuanya bukan karena Allah. Ternyata di balik itu semua kita mengharapkan sesuatu. Maka ingat dengan ayat ini penegasan Allah tahu dengan apa yang kita lakukan. Bukan artinya, kalau gitu saya tinggalkan aja lah, nggak usah melakukan. Bukan itu. Artinya kita perbaiki mulai saat ini. Tatkala kita bisa memperbaiki dohir kita, mari hati kita, niat kita, keikhlasan kita, semuanya harus kita lakukan karena Allah. Dan inilah yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Karena amal yang diterima oleh Allah di hari kiamat, bukan yang banyak, bukan yang besar, tapi yang ikhlas beramal karena Allah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti kajian pada saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah. Maka beribadahlah. Jangan sampai gara-gara urusan dunia sampai akhirnya kita melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita salat. Allah perintahkan kita untuk meninggalkan yang haram, tinggalkan yang haram. Allah perintahkan kita sebagai seorang suami mencari nafkah, maka carilah dengan semaksimal mungkin. Allah perintahkan kita sebagai seorang suami menjadi contoh memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anak kita, lakukan. Allah jadikan kita seorang perempuan harus memiliki rasa malu. Kemudian menjadi seorang perempuan yang harus menutup auratnya, maka tutuplah. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari semua kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita dengan status kita di hadapan manusia, di hadapan Allah, apapun itu, maka ingat, Allah tidak hanya memerintahkan kita ibadah, tapi mukhlisin lahuddin, melakukan ibadah itu semuanya harus karena Allah. Kenapa? Karena amal yang diterima kelak di hari kiamat, dari amal yang kita lakukan semuanya adalah amal yang ikhlas karena Allah. Itulah yang diterima. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sama jangan lupa nanti sore kita ada sesi tanya jawab. Insya Allah ya, setiap harinya kita di Facebook, Instagram, di YouTube. Kalau koneksinya kuat kita akan live kan. Tapi tadi ada problem. Tapi ntar di YouTube pun akan kita di-upload ulang. Insya Allah ntar kajian kita pada saat ini. Jadi ntar barangkali sementara di Facebook, di Instagram, kalau pengen lihat di YouTube, ntar bisa di-upload. Kemudian pesan Al-Fakir juga, tolong disebarkan. Berikan info kepada yang lainnya. Ini ada media sosial, ada Facebook, ada Instagram namanya Habib Novel Latos. Kemudian di YouTube-nya kita ada Al-Wasilah TV, ada logonya Al-Wasilah. Tentunya di situ kontennya Al-Fakir. Sebarkan, beritahu kepada yang lainnya. Cari pahala lewat HP. Cari kita punya fadilah, keutamaan dari Allah dengan menyebarkan media sosial kita, gunakan dengan baik. Karena kata Nabi, mandal ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan satu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Enak. Kita cuma beritahu kebaikan, ini ada Facebook, Instagram, ada kajian, kemudian sorenya ada tanya jawab. Dengan memberi kabar seperti itu kita dapat pahala sempurna sebagaimana orang yang kelak akan belajar lewat media sosial kita. Bahkan Imam Ali menegaskan, barang siapa yang memberitahu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia bersedekah dengan kendaraan yang paling mahal di zaman tersebut. Sehingga gunakan HP kita, media sosial kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Gunakan HP kita, media sosial kita untuk mendapatkan surga yang tertinggi di hadapan Nabi Muhammad SAW.
Tapi jangan sampai HP kita, media sosial kita malah menjerumuskan kita dengan dosa-dosa, bahkan akan menyeret kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan HP kita, media sosial dengan keimanan, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.